Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra Kelana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di makam Sangya di Bandera, makam Raja Mekongga. Sangya di Bandera juga, jadi Sangya di Bandera ini dijadikan juga nama bandara di Kolaka, yaitu Bandara Sangya Bandera. Alhamdulillah kita diizinkan untuk berziarah ke makam beliau. Makamnya ini, lokasi makamnya yang berada di Desa Tikonu, Kecamatan Wondulako, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka. Ini ya. Jadi ini pohon guys, ini pohon ini seumur dengan makam Sangya di Bandera. Aduh, Pak. Ini guys makamnya. Alhamdulillah kita diberi izin oleh Pak Desa sendiri untuk menyediakan makam Sangya di Bandera. Masya Allah guys, makam subhanallah, makam Sangya di Bandera guys. Tapi ya katanya tidak ada kunci, jadi kita cuma di ini saja guys. Nggak apa-apa ya. Jadi di sini banyak makamnya. Ini makam Kondi, nggak tahu apa itu Kondi. Terus makam juga ini. Jadi makam sini ada 3 makam. Jadi Sangya di Bandera itu diapit oleh 2 istrinya. Ini guys, masya Allah, subhanallah, ini cagar budaya yang perlu dilestarikan guys. Sebagai bukti bahwa tokoh pejuang, terutama pejuang Islam, pernah berjaya di bumi Mekongga. Anda kurang beruntung karena tidak bisa masuk, terkunci. Penjaganya ini pergi keluar. Masya Allah guys. Jadi kita tidak merasa takut kalau ke sini karena tiap hari ada saja peziarah yang datang di sini. Ini makam Kondi. Apa itu Kondi? Guys. Ini saja. Kondi.
Makam Sangian di Bandera Raja Mekongga ketujuh ya, Raja Mekongga ketujuh. Makam Basembu, istri raja. Ini guys, makam. Coba kita tanya-tanya Pak Desa apakah dia bersedia untuk diwawancara ya guys. Assalamualaikum Pak. Mau tanya sekitar ini Pak, jadi ini makam ini Pak sudah berapa tahun ini Pak, mulai berapa tahun berapa Pak? Ini mereka di sini tuh mulai abad ke-16. Oh, berarti tahun sekitar 1600 tahun Ya, ya. itu sekitar begitu. Ini kan Raja ke-8 dia. makam Sangian di Bandera ke-8, berarti ada yang ke-1, ke-7 itu. Ada. Di mana dia itu Pak sebenarnya? Ini sampai kita kalau yang pertama itu Larung Balangi. Ya, dari Malangi. Ini sampai hari ini kita belum tahu di mana karena memang yang terekspos untuk hari ini itu adalah Raja ke-8. Raja ke-8 itu. Makam Sangian di Bandera. Jadi ini raja, dia raja ke-8 yang pertama kali memeluk Islam atau raja sebelumnya tidak memeluk Islam? Kalau kita berbicara agama, dari dulu kan sudah ada. Iya, sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kita menganut agama atau mempercayai itu agama. Yang menyebar agama Islam khusus di wilayah Sultra itu sebenarnya kalau kita berbicara penelitian ya ini Yang pertama. beliau tetap yang ke-8. Tapi sebenarnya kalau dari raja pertama itu sudah Islam memang. Iya, gitu. Hanya memang yang menyebar agama Islam adalah beliau. Iya. Karena semua itu pemakamannya sama kuburan Islam. Kuburan Islam. Artinya selalu menghadap ke kiblat. Itu. Maaf ini Pak, agak aneh saja pertanyaan ini Pak. Ini kan Wanua Masih itu Masih Wanua. Masih Wanua, entah apa. Karena juga sempat menunjukkan kontroversi Pak. Oke. Sama lagi Pak. Ya, enggak apa-apa. Jadi begini, proses Masih Wanua itu dari zaman yang dulu yang tidak pernah kita kenal mungkin agama yang dilakukan, contoh menembak kerbau. Nah, itu kan hal-hal dulu yang dilakukan. Kalau hari ini itu tidak seperti itu, tapi secara Islam. Semua dilakukan itu secara Islam. Hanya memang seremonialnya itu memakai daun pisang untuk menunjukkan bahwa ternyata prosesi Mosehe pada zaman dahulu itu seperti ini. Tetapi pada kenyataan hari ini itu kan penyembelih. Ya, disembelih oleh Pak Imam. Nah, itu prosesnya. Tidak kayak dulu kan, dulu masih animisme. Dia belum mengenal bagaimana itu agama. Ini ada pohon, ini apa pohon ini Pak yang seumur dengan makam itu? Iya, sampai hari ini sana coba kita lihat ada namanya. Itu seumur karena dia berdirinya di atas makam. Di atas makam. Jadi di sini masih alami semua. Ini jadi makam raja ke-1 sampai ke-7 belum didapat Pak. Kalau secara mata kasar yang kita melihat ya hari ini kita belum bisa membuktikan. Tetapi secara spiritual mungkin ada beberapa orang yang paham tentang itu. Di mana letak-letak dari raja pertama sampai ke-7. Jadi di dalam makam Sangian di Bandera itu ada berapa makam di situ Pak? Kalau kita berbicara makam di sini banyak. Di sebelah sana. Di sekitaran makam situ. Ya kurang lebih 10 Pak. Ada itu 10 situ apa namanya? Mundi apa itu? Kondi. Ya Kondi. Apa itu banyak Kondi Pak? Itu namanya dia. Oh namanya. Di sekitarnya. Artinya lebih awal mereka dibanding ini. Kondi ya. Namanya bukan seperti nama dayangnya apanya? Istrinya itu ini. Iya di apa itu sama? Ya. Jadi di sini pas setiap hari ada saja peziarah di sini pas setiap hari. Setiap hari bahkan dalam satu hari itu bisa sampai 4-5 kelompok yang hadir. Bahkan dari luar Sulawesi pun ada, dari Jawa, dari Sumatera. Karena juga makan memang cukup terkenal juga bukan cuma di Sulawesi Tenggara sebenarnya. Iya, ini kan dia kan masuk dalam kategori budaya nasional. Budaya nasional, budaya nasional. Iya.
Maksimal ya Pak. Iya, oke. Ya, jadi ini tempat bahasa Mekongganya meparamisi, artinya minta permisi sebelum kita melakukan mosehe. Ayo kita inilah lokasinya. Jadi kompleks pemakaman ini dikelilingi pohon-pohon yang sangat alami dan indah. Bunyi apa itu hewan yang pohon kayu. Oh, maaf ya. Di sini kasih tulis sendal. Dipotong sama. Ya, pemirsa, jadi masih sangat alami betul. Ini bukan merupakan cagar budaya provinsi, tetapi ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Jadi tadi itu kita di tempat tadi, di aula tadi, tempat permisi atau mempermisi sebelum kita melakukan upacara adat mosehe. Jadi disitulah lokasi pelaksanaan upacara adat Wonua mosehe. Apakah mosehe Wonua lah, begitulah. Nah, jadi mosehe Wonua memang zaman dulu dilakukan oleh orang-orang yang belum beragama. Tetapi sampai sekarang cara-cara yang non-Islam itu ditiadakan tanpa mengubah prosesi adatnya. Jadi berdasarkan dari sumber Pak Desa tadi, jadi ini mosehe Wonua ini bukan termasuk syirik, karena syirik-syiriknya dibuang semua, cuma memotong sapi untuk disembelih, untuk dibacakan melalui perantara kuburan. Bukan berarti bahwa kita meminta berkah dari kuburan, bukan. Ya, jadi harus diluruskan ini kepada masyarakat. Jadi inilah tempatnya, tempat prosesi adat mosehe Wonua. Masya Allah, kerennya guys. Keren. Nah, lokasinya. Ada masjidnya, masjid. Masya Allah. Oke guys, demikianlah perjalanan kita di Desa Tikono, Kecamatan Wundulako, tempat berada makam Sania di Bandera. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya, oke, di Putra Kelana TV. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.